wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru-guru agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Al-Mukarram Guru Rasidi beserta rombongan yang datang dari desa Jalan. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang berbahagia. Marilah bersama-sama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa hadir di acara malam ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sebelum sampaikan susunan acara kita pada malam hari ini, perkenankan dulu untuk menyampaikan pesan dari panitia yang mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan yang mulia Guru Rasidi yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi acara pada malam hari ini. Dan tak lupa pula panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat Simpang Paku, baik tenaga, pikiran, dan materi hingga terlaksananya acara kita pada malam hari ini dengan lancar. Selain itu, ulun juga menyampaikan permohonan maaf dari panitia bila terdapat kekurangan dalam penyampaian dan pelayanan kami sebagai tuan rumah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Susunan acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW tersusun sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ceramah agama, yang keempat pembacaan tahlil dan doa, yang terakhir penutup. Demikianlah susunan acara pada malam ini. Marilah hadirin kita awali acara pertama ini dengan membacakan Ummul Quran. Untuk ini kami mintakan memang hormat kepada yang mulia Guru Rasidi untuk memimpin pembacaan Al-Quran. Waktu dan tempat disediakan. Al-Fatihah Al-Fatihah وبجاه شيخنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجلي أمانا وأسرفنا صالحون وإلى حضرة النبي خير البرية شيخ الذي لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih kepada Guru Rasidi. Semoga dengan pembacaan Ummul Quran tadi kita jadi semangat untuk dapat melanjutkan acara ini dengan lancar. Berikutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang untuk ini akan dibawakan oleh Ustaz Abdus Somad. Pada beliau waktu dan tempat disediakan.
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وكان وعدا
Demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibawakan oleh Ustaz Abdul Somad. Semoga beliau yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang marilah kita masuki acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu ceramah agama yang berkaitan dengan Isra wal Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Guru Rasyidi. Kepada beliau waktu dan tempat kami sediakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi adada kulli darratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Wa qala habibuna sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, para syara'if dimanapun mereka berada. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para ketua-ketua masyarakat, para sepuh yang tak bisa ulun sebutkan nama sampian satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun lawan pian saudara. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para aparat desa, bapak pembakar, aparat-aparat desa yang lain, bapak RT, bapak RW, seluruh jajaran-jajaran daripada perangkat desa yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Dan juga sama-sama kita hormati dan kita muliakan seluruh kepanitiaan pelaksanaan Majelis Isra dan Mi'raj pada malam hari ini. Juga yang sama-sama kita muliakan rombongan maulid
yang telah membawakan pujian-pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji selalu kita ucapkan, selalu kita haturkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia, rahmat, nikmat-Nya yang selalu menyertai kita, sehingga dengan nikmat itulah kita semua bisa berhadir pada malam hari ini untuk bersama-sama merayakan peringatan besar, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu tercurah, selalu kita bacakan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para pengikut beliau dari dulu, sekarang, ila yaumil qiyamah. Pertama, pribadi ulun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kepanitiaan yang telah mengundang ulun untuk mengisi acara pada malam hari ini, yaitu menceritakan sedikit atau sekilas tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti apa yang ulun sampaikan bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Sebelumnya ulun mengucapkan ampun dan maaf kepada pian seberataran kalau nanti apa yang ulun sampaikan ada yang kurang berkenan di hati pian. Sekali lagi ulun mohon ampun, minta maaf, minta redha, minta halal. Sebelum kita menceritakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulun hendak bertakun. Biasa acara di sini berapa menit? Kon mau sampai subuh. Kalah itu. Bu, berapa menit biasa, Bu? Ulun berdiri kah duduk, Bu? Biniannya kayak ketujuh nang berdiri. Diri pula. Diri minta rela ulun 4. Minta rela ulun berdiri. Berapa menit biasa? Sejam. Biasa sejam. Menurut penelitian, ada orang meneliti kalau kita itu diskusi sejam itu bisa muyak, bisa dulak, bisa uyuh sejam. Jadi insya Allah kurang pada sejam. Minta rela ulun, mau lebih ya minta rela juga. Kita kada tahu kan apa yang akan terjadi, kada tahu, karena semuanya kita meyakini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir ke sini aja sudah diatur oleh Allah. Allah yang menggerakkan kita yakin seberataan. Kita belajar tauhid seberataan. Kita sadar bahwa kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa kita mau hadir ke sini? Karena Allah yang menggerakkan batin kita. Allah yang maulah hati kita hendak pulang ke sini. Seberataan itu apa? Atas kehendak Allah. Kita bisi kehendak, tapi kehendak Allah lebih tinggi. Jadi kita yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya apa yang kita lakukan semuanya itu memang kehendak Allah, memang pertolongan Allah. Maka di dalam kitab tauhid kita pernah belajar kitab tauhid sifat 20. Sifat yang pertama dibahas itu sifat wujud. Sifat wujud itu artinya ada. Allah maha ada. Allah ada. Mustahil tidak ada. Nah di situ kita diajarkan oleh Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya
Kitab Sifat 20 yang dibaca oleh guru di sekumpul hari. Di situ kita diajarkan untuk banyak membaca zikir kepada Allah, banyak membaca la ilaha illallah dengan makna la maujuda illallah, yang ada hanya Allah. Terus kita nifam ada juga. Nah, adanya kita ini ngarannya majazi. Tahu lah kan majazi itu apa? Majazi itu artinya kisahnya aja. Kita ini seberatan kisahnya aja. Yang hakiki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kisahnya aja. Kita melihat kisahnya aja. Kita berpandir kisahnya aja. Kita mendengar kisahnya aja. Seberatan itu majazi. Yang hakiki itu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendengarkan kita, yang melihatkan kita, yang maulah kita kau pandir, yang maulah kita kau datang ke sini, yang maulah kita seberatan takarrub di sini. Itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kita, seyakin-yakinnya. Karena kita disuruh bertekad, punya keyakinan yang jazim, keyakinan yang putus tak tergoyahkan, bahwasanya la ilaha illallah, la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat di dunia ini kecuali semua perbuatan Allah. Nah, dengan sebab itu, kalau kita sudah mempunyai keyakinan seperti itu, insya Allah kita akan selamat daripada penyakit-penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Yang paling masyhur penyakit hati itu ada 4. Yang pertama riya, yang kedua takabur, yang ketiga sum'ah, yang keempat ujub. Itu penyakit hati sebenarnya. Kalau kita kada paham ilmu tauhid, pasti kita akan terserang penyakit hati. Pasti. Kenapa? Karena kita mengakui dengan perbuatan kita, padahal itu semua pertolongan Allah. Gue ambil contoh. Orang tadi mengaji, suaranya merdu, bacaannya indah. Kalau qari itu ahli tauhid, dia pasti merasa, oh ini semua pertolongan Allah. Selamat kada? Selamat. Kawalah hendak beribadah, oh dia tidak ngari suaraku bagus, kada kawa. Karena tanpa pertolongan Allah, kada kawa, kada ada kebagusan. Tanpa pertolongan Allah, bahkan membaca atau membuka mulut pun pada Allah. Selamat daripada sifat riya. Anda sombong, kada kawa. Selamat dari sifat takabur. Yang nyumbang di sini, yang nyumbang paling banyak berapa nyumbang? 10 juta. Pengacara malam ini 10 juta nyumbang. Mau sombong, nggak bisa. Kenapa? Karena dia yakin la raziqa illallah, yang memberi rezeki itu Allah. Ini cuma sekedar wasilah, penghubung. Allah nitip rezeki kepada dia untuk disampaikan kepada musalla ini. Titipan dari Allah. Kalau dia bertauhid, dia tidak akan merasa sombong. Nih aku nyumbang 10 juta. Kada ada aku. Kenapa? Karena aku kada ada upaya, kada ada daya kecuali pertolongan Allah. Selamat daripada sifat riya, takabur, sum'ah atau ujub. Jadi kita seberataan mudah-mudahan diberi paham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ilmu tauhid, supaya setiap amal ibadah kita ikhlas karena Allah. Kenapa jadi ikhlas? Karena kita sadar bahwa kita beribadah ditolong oleh Allah. Jadi yang ada bukan kita yang berbuat, tapi Allah yang berbuat. Itu disebut di dalam kitab tauhid, namanya wahdatul af'al. Cuma Allah yang maha berbuat. Kita semua ini kada ada kawa yang berbuat kecuali pertolongan Allah. Kalau kita sudah di situ, insya Allah kita akan selamat ibadah ikhlas karena Allah. Tidak mengharap pujian kepada manusia.
maksiat. Mudahan kita diberi paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kenapa jadi Allah tolong kita sampai ke tempat ini? Kata ahli hikmah, min alamati hubbillah ayyansura 'abdahu ila khairin walau la yuridu dzalik. Di antara tanda cinta Allah kepada hambanya, Allah akan menolong hambanya hadir ke tempat-tempat yang baik sekalipun ia tidak menginginkannya. Allah yang menolong. Ada yang kadang hendak tulak, tahu-tahu ada kawan mengambil, yuk tulakan laju aja, laju mau nikam gardulak, aku gardulak juga, timbul tulak. Padahal kadang hendak tulak, tapi Allah mentakdirkan dia bisa hadir ke tempat yang baik, maka dengan wasilah temannya, maka dia bisa hadir ke tempat yang baik. Padahal memang Allah yang sudah mentakdirkan ia akan hadir ke tempat yang baik. Kenapa? Karena itulah bagian daripada ciri-ciri tanda Allah cinta kepadanya. Mudahan kehadiran kita semua ini pertanda Allah mencintai kita. Amin. Allahumma amin. Nah itu tauhid, tadi belajar tauhid kita semua. Nah jalan sudah waktunya. Belum habis semua. Belum masang waktu di sini tadi 15 menit sudah. Tidak lipat sejam pian kacau sudah, kada fokus. Kada fokus apalagi pian baru dapat nasi tadi. Banyak hanya banyak kada fokus itu penelitian dia betul. Jadi diskusi itu kada boleh lewat sejam tuh pasti sudah kada fokus lagi. Nah iya tahu sudah. Jadi kita percepat aja. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengisrakan dan memi'rajkan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Apa sebabnya? Kalau di Al-Qur'an disebutkan linuriyahu min ayatina, untuk kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Itu di dalam Al-Quran. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebahagian ulama ada yang menjelaskan, sebagian ulama ada yang menyimpulkan bahwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan Allah kepada baginda Rasulullah karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebab? Karena pada tahun itu istri beliau yang tercinta Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Paman Sidin yang tercinta Sayyidina Abu Thalib meninggal dunia. Lalu Sidin ada dilanda sedih dan duka cita. Ditinggal sang istri yang paling dicinta, ditinggal paman yang sangat membela. Nabi berduka cita. Duka cita berkepanjangan sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur baginda Rasulullah, menghibur baginda Rasulullah dengan menaikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke arsy istawa untuk berjumpa dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sebabnya. Ada sebab-sebab yang lain banyak. Kalau penceraman itu mencari kisah-kisah sebab ini dicari. Di antara sebabnya ada lagi diceritakan di dalam kitab yang lain, bahwasanya waktu itu ahli langit dan ahli bumi bertengkar. Bakalahi pander, bahasa kita bakokoyoan. Bumi koyok lawan langit. Ujar bumi, aku banyak bisi sungai, aku banyak bisi pohon, aku ini sudah ciptaan Allah yang terbaik. Ujar langit, jangan salah bumi, aku banyak bisi bintang, aku banyak bisi planet, aku banyak bisi matahari dan bulan. Akulah tempat atau makhluk terindah yang diciptakan oleh Allah. Hadam dulu ujar bumi, di tempatku ada Baitullah. Di sana tawaf jutaan orang setiap hari. Baitullah. Nah, aku ini tempat yang paling mulia, kata bumi. Ayo tunggu dulu ujar langit.
Di tempatku ada namanya Baitul Ma'mur. Di sana masuk setiap hari 70.000 malaikat untuk tawaf memutari Baitul Ma'mur. Nah ini pertikaian antara bumi dan langit. Lalu ya bumi, ini jurus terakhir. Hai langit, aku bisi satu orang yang orang ini mulia, lebih mulia daripada apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu langit kata kau lagi membalas. Langit kalau kau membalas, lalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar baginda Rasulullah dinaikkan ke atas langit. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dinaikkanlah Nabi untuk Isra dan Mi'raj. Itu di antara sebab. Di antara sebab. Yang ianya apa? Ini memang sudah menjadi qadarullah, ketetapan dari Allah. Sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan, beliau terlebih dahulu dibedah. Jadi di dalam kitab Az-Zahrul Bashir karangan Al-Habib Abdullah Habib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, itu baginda Rasulullah ketika berbaring di dalam rumah, tiba-tiba atap beliau itu terbuka. Tiba-tiba turun malaikat Jibril dan malaikat Mikail membawa wadah dari emas. Kemudian baginda Rasulullah dipegang oleh malaikat Jibril, dibawa ke tepi sumur Zamzam. Dibawa ke tepi sumur Zamzam untuk dibedah. Setelah dibedah, dikeluarkan hati beliau yang sudah suci, disucikan kembali. Kenapa sebab? Nah ini di sini ada satu pelajaran, satu ibrah. Baginda Rasulullah sebelum dipertemukan dengan zat Allah, beliau dibawa ke tepi sumur Zamzam untuk bersuci. Begitulah kita kaitu juga. Amun kita hendak menghadap Allah dalam melaksanakan ibadah sembahyang, kita itu disyaratkan terlebih dahulu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Maka itu termasuk syarat sah sembahyang. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Suci dari hadas kecil wudu. Suci dari hadas besar mandi wajib. Nah itu syarat sah sembahyang. Kalau kita kada paham masalah bersuci, kada sah sembahyang kita. Dan itu syarat sah. Dalam kitab itu ada 8 syarat sah sembahyang. Membahas ini kita sejam, dasar lagi sejam. Jadi kalau usah dibahas, kita biar pelajaran aja cari guru. Sudah selesai dibedah, kemudian ditutup kembali, kemudian ditok di belakang baginda Rasulullah dengan tok ornamun nubuwah. Kemudian malaikat Jibril tiba-tiba datang membawa satu tunggangan namanya buraq. Nah ini salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan binatang namanya buraq. Ini buraq tidak terlalu besar, lebih besar daripada hemar, lebih kecil daripada bagol. Kalau kita di kampung ini, tagana pada kambing, tak halus pada sapi. Warnanya putih, balar. Kepalanya ada warna merah delima. Bagus. Di bintangan jambul arah ke bawah hidung. Merah delima, itu yang tertera di dalam kitab. Ini napa? Ini buraq, kada berjalan. Ini terabang, tapi terabangnya kada kayak burung. Meluncat. Jadi buraq ini meluncat, tapi lain kodok. Jangan dihayal kodok. Meluncat, tapi meluncat itu kemana mata memandang ke situ sampai. Ketika hendak meluncat, itu alernya terbuka. Jadi di atas itu melayang kayak burung. Ketika hendak mendarat, sayapnya menutup. Jadi mendarat, mencium. Nah itu cara jalannya buraq. Kemudian ini kita singkat saja ceritanya, kita singkat supaya cukup tadi satu jam. Kemudian sekali memandang
Buraq ini pandangannya sampai ke Thaibah, lalu menukik sampai di Thaibah. Singgah di sana, Nabi disuruh sembahyang sunat 2 rakaat di sana. Setelah duduk sembahyang, Nabi kembali naik ke atas Buraq. Imba sudah naik ke atas Buraq, lalu Nabi bertanya, wahai malaikat Jibril, itu di mana kita tadi singgah? Lalu malaikat Jibril menceritakan, kita tadi singgah ngarannya itu Thaibah, Kina ngarannya itu jadi Madinah. Jawa ini Madinah ngarannya. Di sana subur, tanaman banyak. Nah, jadi ini salah satu tanda kebesaran Allah. Di padang pasir nang tandus ada tempat nang subur, yaitu Madinah. Makanya kurma Madinah itu kada lawat. Di antaranya kurma ajwa Madinah. Sembahyang Nabi sunat 2 rakaat di situ karena Nabi kena panjangan diam di situ. Panjangan hijrah ke situ. Setelah 1 tahun setengah Nabi waktu Isra Mi'raj itu umur sidik sekitar 51 tahun setengah. Umur 53 Nabi itu hijrah. Berarti apa? Kurang lebih 1 tahun setengah setelah Isra Mi'raj Nabi hijrah ke Madinah. Kemana? Dia tempat sidik sembahyang tadi. Nah, di sini ada pelajaran lagi. Guru-guru kami di Martapura itu menganjurkan bila kita maulah rumah hendak berdiam di situ, sembahyangi dulu. Sembahyangi dulu. Jangan berangkut dulu. Sembahyangi dulu. Paling kada sembahyang hajat. Kiau tetangga, silaturahim, perkenalan, sembahyang hajat di situ. Hanyar kita berdiam di situ. Hanyar berangkut, hanyar guringi. Jadi sembahyangi dulu. Karena Nabi sebelum Sidin tinggal di Madinah, Sidin waktu Isra Mi'raj sembahyang dulu di situ. Ini istimbat dari itu. Jadi bagus benar kita punya anak bola rumah, untung anak mendiami sembahyangi dulu. Sembahyangi minimal satu keluarga itu sembahyang atau undang tetangga sembahyang sunat sembahyang hajat paling bagus. Karena kita dapat diam supaya jangan ada yang mengganggu, supaya hajat kita di situ dikabulkan oleh Allah. Nah, itu bagus Pak. Kemudian berangkat lagi dari Thaibah berangkat, naik lagi Buraq sampai ke Bukit Turisina. Bukit Turisina ini tempat munajat Nabi Allah Musa alaihissalam, tempat bicara Nabi Allah Musa alaihissalam dengan zat Allah. Nabi singgah di sana, sholat di sana, sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian bangkit lagi, bangun lagi, naik lagi ke atas Buraq. Kemudian berangkat lagi sampai kemana? Kemudian berikutnya persinggahan Nabi yaitu Baitul Laham. Baitul Laham ini tempat lahirnya Nabiullah Isa alaihissalam. Ini semua tempat-tempat yang penuh dengan keajaiban, penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Setelah bangun dari Baitul Laham, setelah itu Nabi kembali naik ke atas Buraq. Setelah naik, berangkat lagi Nabi SAW. Nah, ketika itu Nabi banyak mendapatkan gangguan. Dapat gangguan banyak. Sidin mendengar ada sebelah kanan memanggil nama beliau, sebelah kiri ada yang memanggil nama beliau. Kemudian beliau melihat di depan seolah-olah ada perempuan yang sangat tua, berpakaian yang sangat mewah, penuh dengan permata dan perhiasan, memanggil-manggil Nabi Muhammad. Tapi Nabi kita tidak peduli dengan mereka, karena itu bukan tujuan daripada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Bukan tujuan Nabi Muhammad, karena beliau tujuan adalah ingin bertemu dengan Allah, bukan ingin bertemu dengan mereka yang memanggil-manggil tadi. Nah, ini adalah proses kita beribadah kepada Allah. Setiap kita beribadah pasti akan ada yang mengganggu, pasti akan ada yang memuji kita. Tidak bisa lepas kita daripada was-was syaitan, was-was nafsu. Ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar, semua cerita tentang kehidupan kita ada di dalam hati kita. Yang lagi jualan, ingat dengan jualan. Yang lagi masak, ingat dengan masakan. Yang lagi main HP, ingat dengan HP. Apa yang kita kerjakan pasti akan diingatkan oleh syaitan di dalam kita melaksanakan ibadah. Maka kita harus memantapkan hati kita. Ketika kita ingin melaksanakan ibadah,
jangan ada yang kita pikirkan selain Allah. Jangan ada yang kita pikirkan ketika ibadah selain Allah. Minimal ketika kita ibadah, ingat apa yang kita kerjakan. Ketika kita mengangkat tangan, ingat kita sedang mengangkat tangan. Ketika kita baca Fatihah, ingat kita sedang baca Fatihah. Ketika kita ruku, ingat kita sedang ruku. Ketika kita i'tidal, ingat sedang i'tidal. Ketika kita sujud, ingat sedang sujud. Ketika naik dari rakaat pertama, ingat kita hanya baru satu rakaat sholat. Itu namanya khusyuk. Kalau sholat Allahu Akbar, sujud, setelah sujud bangun lupa ini rakaat keberapa. Itulah was-was, gangguan nafsu dan syaitan. Kenapa jadi kita banyak was-was? Kenapa jadi banyak hayalan-hayalan ketika kita sholat? Jawabnya, karena kita terlalu banyak cinta dengan dunia. Kita terlalu banyak angan-angan di dunia. Kita terlalu banyak cita-cita di dunia. Banyak kehendak. Hendak ini, hendak itu, hendak ini, hendak itu. Kada terkabul, tersimpan di dalam hati. Yang tahu Sophie lah. Sophie tahu lah Sophie. Bu tahu Sophie bu? Tahu? Pian rajin bisa lah sekolah Sophie. Melihat barang nang pian kehendak juga tuh pian hendak. Masuk akan dalam keranjang. Duit kedada biar di keranjang dulu. Sampai 2 tahun kada tukar. Kenapa? Duitnya kedada. Menghendaki sesuatu, duitnya kedada, itu akan mengulang pikiran kita menjadi stres. Makanya jangan banyak kehendak, syukuri apa yang ada. Napa yang ada disyukuri, baju banyak sudah di lemari, kada usah lagi scroll TikTok. Ngelihat-lihat baju kada usah dilihat-lihat, bila ada duit hanya malah lihat. Nyaman bila hendak langsung tukar deh. Sama juga bila hendak ke pasar, jangan ke pasar kecuali bawa duit. Kita boleh lihat wara, amun boleh lihat wara menyakiti hati. Hendak mau iwak karing talang berapa sekilo 150, berapa seperempat 40 ribu. Duit kan bisa mau 40 aja. Betakon wara, sabar sakit hati. Melihat kena durian pulang durian berapa sedikit, 50 ribu, 103. Duit kan lewat aja. Nah, tetap. Akhirnya nampak boleh ke rumah, hendak dua talang, hendak durian, hendak diwadah, hendak ini, rutin tidak ada apa-apa. Nah, ada nampak sakit hati. Kenapa? Banyak kehendak. Duit ada. Amun hendak banyak kehendak itu, duit ada, itu kada apa-apa. Hubud dunia bro, kata hubud dunia. Kenapa? Ini banyak isi duit. Itu ngarannya mensyukuri nikmat. Pian nukar baju sampai 2 juta harganya, tapi duit banyak. Pian sebulan bergaji 20 juta. Berapa? Itu kada hubud dunia. Itu ngarannya tasyakkur ala nikmat. Syukur nikmat itu ngarannya. Mun duitnya ada tukar, mun duitnya kada ada sabar. Jangan banyak kehendak. Banyak kehendak itulah nang maulah hati kita ini banyak benar pisah, banyak film, sehingga ketika kita takbir Allahu Akbar, banyak khayalan timbul. Hubud dunia itu ngarannya di dalam kitab tasawuf. Jangan banyak kehendak, jangan hubud dunia. Kayak apa caranya? Caranya bersifatlah qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu cukup napa nang ada saja sudah. Cukup napa nang ada. Makan nasi adanya napa? Adanya iwak karing, ya cukup sudah iwak karing. Kada usah mencari ayam, duitnya kada ada juga. Adanya napa? Intalo, ya cukup dari intalo. Kada usah mencari anak iwak pupuyo. Kecuali biar makan bawa tangguk situ napa ke Padang. Nah, ya boleh. Merasa cukup dengan apa yang ada. Itulah kenikmatan yang sangat luar biasa. Ujar seseman Al-Madani di dalam kitab Manaqib Sidin. Ujar Sidin, aku hendak mewasiatkan satu pusaka. Kalau diamalkan, itu akan membawa ketenangan di dalam jiwa. Apa itu? Suhbatul fuqara. Berkawan lawan orang miskin, supaya kita banyak bersyukur. Lihati orang-orang yang kurang dari kita, bersyukur benar kita. Dari segi apapun, dari keduniaan,
pandanglah orang yang lebih rendah dari kita supaya kita kau bersyukur. Karena akan nih nah, HP kalau ada HP kalau anak-anaknya. Karena HP apa Android, jangan melihat kawan yang iPhone. Sakit hati. Nah, seorang berfoto celek ya, verok memang. Gitu orang apa iPhone sekali foto jawab hilang glowing bau muas. Nah lalu napa anda betagi jual nukar iPhone gue tidak ada sakit hati betagi di dalam kuitan memaksa kuitan kina akhirnya napa katulahan kina lawan kuitan yang sekolah kita kadang ngaruan katulahan lawan kuitan. Kenapa? Hendak betagi sesuatu kuitan kada mampu memaksakan kehendak, itu ngarannya hukum dunia, itu yang merusak jiwa. Coba bakawan pian lawan orang bahagia odong-odong, nang kada berkamera, nang kada belayar sentuh itu, nang berbikin tekot ya lah. Bah pian syukur bener, mereka kawan-kawan tapi syukur. Kenapa syukur? Bagus pun sorong. Kayak itu juga mungkin bisi kendaraan itu apa misalnya sekopi bisi kendaraan, jangan melihat di kebuahan emek PKX nang lihati sakit hati, jangan melihatin nang itu nang lihati kawan kita nang super dulu pakai kendaraan apa tuh nang Alfa turun tuh nang bawa fokus menjebol syukur luar biasa kendaraanku bagus. Nang Alfa juga jangan salah juga ya, lihat di kekawanan dia nang napa bahasa pindah. Nah bahasa beda, kita tuh kendaraan biar jabul tapi duduk aja menggas. Nah masih santai kawan. Nang bahasa beda pulang jangan salah. Lihat di kawan kita nang kada bisa beda kemana-mana berjalan kemana-mana. Wah syukur masih ada bersepeda nah tinjak kering nah kawan berjalan. Syukur hati kita. Nang berjalan jangan salah juga pulang. Lihat di kawan biar nang kada bisa berjalan tuh satrok tuh nah. Biar masih mau berjalan, alhamdulillah, syukur, masih syukur. Nang satruk jangan salah juga. Lihat di kawanan biar nang sudah dikubur. Syukur masih hidup. Nah, syukur terus. Itu nang alam qanaah. Itu nang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Qanaah. Sidin kada dan nang dimakan, adanya kurma. Sidin bertakun dan Sayyidah Aisyah, wahai Sayyidah Aisyah, apa yang ada dimakan? Ujar Sayyidah Aisyah, kurma sebiji ya Rasulullah. Sudah kita panggil sebelah seorang makan kurma sehari. Ayo Rian, abang guru kumpul. Nah kita bicara abang guru kumpul sedikit. Bukan menakib. Di antara mujahadah Sidin sangat luar biasa. Bahkan rumah Sidin itu miris. Bilanya hujan, Sidin berkumpul di Bunjuk, ada nang kada miris. Rumah Sidin, guru. Sidin makan sebungkus nasi sehari bagi 4. Sidin terima. Bahkan ujar nih kisah daripada Marina Sidin, guru Syaiful Jufi Allah yarham, meninggal juga sudah Sidin, wali juga Sidin. Ujar Sidin, abang guru itu Sidin makan tarancak, makan gadabung pisang. Gadabung pisang berapa tahun ya Sidin? 17 tahun kurang lebih. Sidin makan gadabung pisang. Qanaah Sidin kada minta oleh Allah. Jika Sidin minta apa aja diberi oleh Allah karena Sidin kekasih Allah. Mulai dari tahun sudah jadi wali. Minta apa aja diberi oleh Allah. Tapi Sidin kada minta. Sidin syukurin apa yang ada. Dan terima nakib Sidin. Waktu Sidin sekolah bisi baju selambar. Kekawanan bilanya Sidin datang begitu hidung. Kenapa? Baju selambar pakai seminggu. 2 menit bayangkan. Kayak apa abang guru dihina, kayak apa guru dicaci, kan luar biasa. Tapi Sidin sabar, Sidin qanaah, Sidin kada sari. Sidin diganggu kada sari. Kenapa? Sebab karena Rasulullah kayak itu dua Sidin sembahyang diganggu orang kafir Quraisy. Sidin berdakwah, bahkan Sidin berdakwah di kota Taif. Sidin dilempari pakai batu kan diterima. Malaikat bertawar, malaikat penjaga gunung, wahai Rasulullah, itu gunung Taif itu gunung mana yang pilih, belum tahu kapan hancur. Ya Rasulullah jangan. Itu kalau buah itu ada tahu buah itu. Jangan, tidak usah. Aku berdoa Allah mudah-mudahan nanti di antara keturunan mereka
ada orang yang membantu perjuangan Islam. Doa Nabi kabul. Setelah generasi itu, ahli Taif sebelah kanan beriman dengan Nabi Muhammad. Bahkan banyak daripada alim ulama dari ahli Taif yang menyebarkan agama Islam. Kabul doa Nabi. Sidin Hadasari, Abah Guru Hadasari juga. Nah itu ngarannya qanaah. Syukurin apa nang ada. Itu para aulia Allah kayak itu. Guru syarani Arif Kampung Melayu. Kayak apa sini luar biasa. Datang sini dari kota Makkah, gelar sini aja apa? Gelar sini itu Mutiara Banjar. Di mana orang menggelar di kota Makkah. Terkenal sini mengajar di Masjidil Haram. Datang sini ke tempat kita Kampung Melayu, mengajar sini. Terkadang sini bisa juga kehabisan balas. Jadi jangan dikira guru itu hibak terus pada ringan. Bisa juga sini apa kehabisan balas. Guru syarani Arif bisa sini kehabisan balas. Itu apa? Sidin kada minta Allah. Kalau bang sidin ya Allah baru habis. Ada sidin qanaah, sidin turun ke belakang rumah Kampung Melayu dari banyak masih apa? Pohon keladi. Songkal pohon keladi, kemudian bungkahnya itu dijarang dimakan kanyang gitu. Kanyang ada aja sudah Allah Taala menyediakan. Tinggal kita aja mensyukuri atau ada. Itu ngarannya qanaah. Jangan tapi melihat yang pun orang. Pun seorang aja lihati, nikmati. Pun seorang aja apa? Lihati, syukuri. Supaya kita ini selalu bahagia. Orang qanaah itu bahagia. Ya kada peduli lah dengan orang. Kada peduli orang hanya nukar kendaraan, kada peduli. Orang hanya nukar motor, kada peduli. Ini peduli lawan dirinya sendiri. Nah itu. Jangan memikirkan kisah orang. Kita mengulang kisah kita seorang aja. Kita selalu dalam kebaikan, beribadah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Nah sudah. Insyaallah kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia itu apa? Kebahagiaan itu tidak diukur dari materi. Nah, bahagia itu dalam hati. Syukuri. Orang bersyukur pasti bahagia. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Taala nikmat, Allah mensyukuri apa yang kita punya. Amin. Allahumma amin. 41 menit sudah, belum naik lagi pulang. Sampai di mana tadi? Baitul Laham. Ada yang memanggil di sebelah kanan. Nabi bertanya, siapa itu wahai malaikat Jibril? Itu adalah orang Yahudi. Seandainya kamu menoleh, niscaya umatmu semua akan menjadi golongan Yahudi. Kemudian ada yang memanggil sebelah kiri. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapa yang memanggil di sebelah kiri? Itu orang Nasrani. Seandainya kamu menoleh ke sebelah kiri, golongan umatmu akan menjadi orang Nasrani semua. Lalu di depan ada wanita tua membawa perhiasan. Itu siapa wahai malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, itu adalah perumpamaan dunia. Dunia yang sudah tua, tapi penuh dengan kemewahan, penuh dengan tipuan. Maka kalau kamu memperkenankan panggilan wanita tadi, semua umatmu akan mabuk dunia. Tapi Nabi kada memperketat, kada menghiraukan. Karena tujuan sini Allah, la maksuda illallah. Makna tauhid kita la ilaha illallah, la maksuda illallah. Tidak ada tujuan kita kecuali hanya Allah. Jangan terpengaruh dengan dunia. Sampai ke Baitul Maqdis. Sampai dah. Kemudian tangan baginda Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril, disambut oleh para malaikat di depan pintu Baitul Maqdis atau pintu Masjidil Aqsa. Setelah masuk ke dalam Masjidil Aqsa, Nabi melihat banyak ruh para anbiya berkumpul di sana. Setelah itu baginda Rasulullah diisyaratkan oleh malaikat Jibril untuk menjadi imam di sana. Jadi imam baginda Rasulullah. Makanya gelar Nabi itu apa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Salat sunnah 2 rakaat di sana, menjadi imam seluruh nabi dan rasul. Setelah itu keluar baginda Rasulullah dari Masjidil Aqsa sampai ke Batu Sahra. Batu Sahra itu ada di samping Masjidil Aqsa. Setelah itu tiba-tiba keajaiban kembali terjadi. Ini di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Turun tangga dari langit yang pertama, bertitahkan mutiara, bersulam macam-macam permata. Bagus benar tangganya. Lalu baginda Rasulullah berdiri di dalam tangga tadi, kemudian tangga tadi naik secepat kilat. Ini yang diceritakan di dalam kitab Az-Zahrul Basit. Naik secepat kilat sampai ke langit yang pertama, bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam.
Terus seperti itu dari langit kedua turun, dari langit ketiga turun sampai langit ketujuh. Nah, sudah sudah bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sudah di atas langit ketujuh, habis langitnya. Ada pulang turun tangga. Membuat pulang Nabi, naik pulang secepat kilat. Sekalinya lagi sampai di Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Diceritakan di dalam hadis Sahih Muslim. Sidratul Muntaha itu adalah pohon. Pohon yang sangat besar meliputi alam semesta. Pohonnya berdaun, daunnya besarnya seperti dunia. Goana benar pohonnya. Itu Sidratul Muntaha. Di situ ada Baitul Ma'mur. Di situ masuk malaikat 70.000 setiap hari ke Baitul Ma'mur untuk tawaf di sana. Kemudian sudah di Sidratul Muntaha ada lagi tangga yang turun. Ini sudah tingkatan ke-9. Tingkatan ke-9 ada lagi tangga yang turun. Baginda Rasulullah dan malaikat Jibril kembali naik ke atas tangga. Naik secepat kilat. Setelah sampai di penghujung tangga, malaikat Jibril meminta izin kepada baginda Rasulullah tidak bisa lagi ikut menemani sampai ke atas. Sampai di hijab. Hijab itu cahaya, tak bisa menembus siapapun yang ada di bawah cahaya itu untuk naik ke atasnya. Kalau menembus ke atas, dia akan hancur binasa, termasuk malaikat Jibril. Kalau menembus cahaya itu. Lalu baginda Rasulullah, tubuh beliau diliputi oleh cahaya, karena beliau itu nur, sumbernya nur. Bahkan hijab cahaya nur itu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul akhlaq. Kalau kadang wahai Muhammad, itu alam semesta akan tercipta, termasuk hijab nur tadi. Baginda Rasulullah diliputi cahaya, masuk melintasi nur cahaya tadi sampai namanya di tempat yang bernama Mustawa. Di Mustawa itu ada kursi, di Mustawa itu ada raf-raf. Itu nama makhluk di sana. Kemudian baginda Rasulullah didudukkan di raf-raful akhdar. Kayak apa aja bentuknya guru, ada fotonya. Jadi kalau tahu kita sama-sama menghayat, arahnya tasawur, sama-sama menghayat. Baginda Rasulullah didudukkan di raf-raful akhdar. Kemudian raf-raful akhdar naik sampai ke arsyis tawa, ke arasy puncak daripada segala puncak alam semesta, arsyis tawa, arasy. Di aras itulah baginda Rasulullah munajat bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu baginda Rasulullah di sana. Nah, yang kita ambil pelajaran, baginda Rasulullah bertemu dengan zat Allah di arsyis tawa. Kita jangan sampai salah paham. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keyakinan kita, Allah laisa kamitslihi syai', mukhalafatu lil hawadis. Allah beda dengan semua yang ada di dunia dan yang ada di alam semesta. Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Apakah Allah di arsyis istawa? Lah. Allah ada di sana. Baginda Rasulullah nang di sana. Baginda Rasulullah nang bertempat di sana. Dibukakan hijab oleh Allah, bisa bertemu dengan zat Allah. Zat Allah di mana? Zat Allah maujud bila makan, ada tanpa tempat. Di mana? Jangan dicari di mana, karena zat Allah kadang menerima pertanyaan di mana. Allah kadang di mana-mana. Allah maujud bila makan, ada tanpa tempat. Tempat itu ciptaan Allah, mustahil Allah bertempat di ciptaan Allah sendiri. Nah, itu keyakinan kita. Keyakinan kita. Mau anehnya aja, kada aneh. Kada aneh. Allah berikan contoh, Allah berikan misal. Di dalam tubuh kita ini ada namanya sakit. Sakit itu maujud bila makan, ada tanpa tempat. Tapi ini versinya apa? Versi nang baharu. Kalau Allah versinya apa? Versi Allah Ta'ala itu qadim, baqa. Ini versi nang baharu, versi nang fana, yaitu rasa sakit yang ada di tubuh kita. Coba kita cari di mana rasa sakit ada di tubuh kita, tidak akan pernah menemukan yang namanya sakit itu seperti apa. Tapi rasanya ada. Rasanya ada. Tapi kada mun pian kada percaya, pian hangkupakan kepala pian ketahui. Hangkupakan
para nih kawin-kawinnya juga. Tuh, timbul sakit. Apakah sakit di situ? Kada. Itu tuh dahi lain sakit. Buka ke dalam daging, buka ke dalam tulang, buka ke dalam lagi mati. Itu kada ada sakitnya. Kada ada tapi ada. Kada ada tapi ada. Ada tapi kada ada. Wujuduhu ka'adamihi. Ada tapi kada ada. Tapi ada. Nah, menerimalah pertanyaan kenapa, di mana? Kadang awal menerima. Hanya sakit, padahal sakit ini ciptaan. Apalagi sang pencipta. Ini sakit ini ciptaan Allah. Kadang awal kita mencari, hanya mencari Allah, mustahil. Laisa kamitslihi syai'. Nah, itu belajar tauhid kan sudah belajar tauhid, paham tauhid sudah. Seolah kita paham bahwa di Sidratil Muntaha, bahwa di Arsy istawa, Nabi nang di sana, bukan Allah. Allah itu bertajalli di sana. Sakit bukan di dahi, tapi ketika dahi kehantuk, sakit bertajalli, nampak di dahi, tapi bukannya sakit itu di dahi. Mudahan kita paham. Mau kada paham wah ini kena. Undang pulang pulang. Kada begaya jauh. Oh iya. Nah, 50 menit sudah, semangat lagi 10 menit lagi. Ini turun tuh cepet aja kan, ini naik kan lawas. Turun cepet aja. Ini tiba ini Bogor. Ini naik pohon tuh naiknya bicara naik, mau sudah turunnya berdongsor. Ya, naik Pinang kok, naiknya berjam-jam. Sudah turun, berdongsor, cepat benar. Nah, salam pisang itu betul waktu astagfirullah. Sudah sampai. Lalu Nabi hendak berbicara pada kawat. Kada kawat kenapa? Keluh. Nabi kada mau pandir. Keluh Nabi. Gak gemetar. Pada gampangan berhadapan dengan zat Allah. Tusyahidu fi hadza lidzat. Ujar Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habashi. Kada kawat lagi Nabi gemetar. Setelah itu nampak ada dari puncak arsy, ngarannya Sundusul Arsy, jatuh tepat menetes di lidah baginda Rasulullah. Setelah itu nampak lalu baginda Rasulullah bisa memuji Allah dengan pujian at-tahiyyatu lillah. Dalam satu riwayat at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman menyahut pujian itu, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Kemudian Nabi ingat dengan kita. Nabi mengucapkan doa kepada kita, "Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin." Kita orang-orang yang soleh didoakan oleh baginda Rasulullah di hadapan zat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang soleh-soleh. Dapat doa dari Rasulullah. Berusaha kita untuk menjadi orang baik. Gawian yang baik-baik itu yang kita ketemu. Jangan menggawi yang pada baik. Jangan. Setelah itu nampak setelah pujian demi pujian, Allah memberikan 3 ilmu kepada baginda Rasulullah. 1 ilmu yang baginda Rasulullah terkhusus, ilmu itu tidak bisa diajarkan kepada siapapun. 1 ilmu, kemudian ilmu ini terkhusus kepada baginda Rasulullah dan khusus untuk khalifah Rasulullah termasuk para aulia Allah. Ini ilmu khusus. Yang ketiga, baginda Rasulullah diajarkan ilmu yang untuk disebarluaskan kepada kita umatnya, yaitu ilmu syariat. Nah, pada waktu itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah untuk mengerjakan sholat 50 waktu. 50 waktu. Baginda Rasulullah gembira karena mendapatkan perintah untuk menyembah Allah. Karena yang ada di dalam dada baginda Rasulullah, bagaimana cara beliau itu menjadi hamba yang selalu tunduk di hadapan Allah. Pas pulang dapat sembahyang 50 waktu, haus tunduk aja perjalanannya. Sudah senang baginda Rasulullah. Kadang-kadang lagi kita nih belum. Senang baginda Rasulullah, kemudian dipersilahkan oleh Allah untuk kembali turun. Kembali beliau didudukkan ke Rafrafil Akhdar, kemudian Rafrafil Akhdar turun, kemudian para malaikat berseru, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Nah, ini bacaan ketika itu diabadikan di dalam tahiyat akhir. Maka tahiyat akhir itu hukumnya rukun di dalam sembahyang. Dan ini rukun namanya rukun qauli. Apa itu rukun qauli? Rukun qauli yaitu rukun yang wajib diucapkan. Harus diucapkan. Tak
taalluk kepada sifat sama harus terdengar. Kalau tidak terdengar, tidak sah sembahyangnya. Rukun qauli. Sembahyang ada berapa rukun qauli? Ada 5. 1. Takbiratul ihram. Allahu akbar. Harus kedengaran telinga. Bacaannya harus pas. Harus benar makhraj hurufnya. Kalau ada kedengaran, kada sah sembahyangnya. Ada orang takbiratul ihram, ada kedengaran, kada sah sembahyangnya. Atau kedengaran ujungnya aja, waktu barnya aja, kada sah sembahyangnya. Atau awal ujungnya aja, awal ujungnya aja, kada sah sembahyangnya. Itu rukun qauli. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua Fatihah harus terdengar telinga dari awal Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Harus kedengaran telinga. Bila ada kedengaran, satu huruf saja kedengaran, itu kada sah Fatihahnya. Bila Fatihahnya kada sah dua sembahyangnya. Belajar rukun sembahyang. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kada sah. Kenapa? Separuh aja. Nang lainnya apa? Ini dihayalan aja. Kada sah. Baca walau begini, baca berasa Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begini asal telinga dengar sah. Beginian kayak itu jangan nyaring lah beginian lah. Bagi aja, apalagi dia nang suaranya merdu, suaranya nang hangkoy gitu nah. Itu jangan nyaring kalau bila imam mau mendengar tuh bacaan bilang berlagu. Beginian bagus jangan sini. Nah, pada imamnya juga bujang juga. Enggak ada, jangan imam kali ingat rakaat tuh. Makanya di dalam fikih, biar nanti dalam fikih, ini saking menjaga kebinian lah, mohon maaf kebinian. Di dalam kitab fikih al-mar'atul mustahiyat yumna'u ayyahdura jamaah fil masajid. Babinian yang mempunyai daya tarik tingkat tinggi, bungas bener, mengglowing itu nah. Nang bilanya gue papasan itu nah, gue papasan tuh nah. Untuk ubah sekarang melirik sekali melirik tuh mata tuh kalau terbit lagi. Magnet tertarik, bungas bener. Itu jangan hadir ke masjid. Dilarang. Jangan umpat supaya bagaimana di masjid. Kenapa kan? Kalau bila sampai imam pas tulak imam kesulitan, imam melihat kegenangan waktu sembahyang Allahu Akbar, nang ada di dalam hatinya apa? Harus tasawur dalam hatinya muha babinian yang muas tadi. Harus sembahyang menyembah binian muas tadi. Apa kabar? Syirik. Syiriknya ngarannya syirik khafi. Kenapa? Orang takbir Allahu Akbar. Dalam hati kita apa? Ini Allah yang menolong kita. Hati kita Allah, bukan binian. Nah, bukan binian. Amun hati kita binian, iya tadi apa? Jadinya hati kita kada khusyuk. Nah, jadi mahawur. Nah, makanya tadi binian, nang bagus suara itu jangan nyaring. Jangan nyaring. Nang kada bagus semangatnya jangan nyaring. Makin mahawur. Allahu Akbar. Bentar ya, bentar ya. Ini 58 menit, 2 menit lagi. Siapa nurun akad ini 2 menit? Allah. Sudah, itu tadi tahiyat 5 tadi lah, hanya 3. Kita bahasa belum tahu dari Allah dan panjang umur saya badan. Belajar dari sembahyang, belajar sembahyang jangan kadar banyak di sini guru. Di sini banyak kalau di pondok suruh mengajar di mengajar di sini. Bacakan kita kerukunan, bacakan kita tauhid. Biar kada paham kada bapak hadir ke majelis ilmu itu banyak pahalanya. Insya Allah, nang memahamakan itu Allah, lain nang melajari. Ingatkan, pian jangan memandang nang melajari, biar anom kan. Jangan memandang nang melajari. Nang memberi paham itu Allah. Hati pian berpegang dengan Allah. Belajar itu wasilah aja. Wasilah. Allah nang memberi paham, Allah nang memberi ilmu. Jangan pian kita belajar aja. Kalau meyakinkan gurunya. Jangan, la tanzur ila maqal, walakin nanzur ila maqal. Jangan kita melihat siapa yang menyampaikan, lihat apa yang sini disampaikan. Itu jangan pian melihat ulunnya nah, wah anom masih gurunya aja. Nah, apa? Anom masih, jangan melihat ulut. Kenapa nak ulut sampaikan itu aja.
Jadi mau tinggal dia. Kata udah kayak Allah. Nah, 59 menit dah. Allah mati kan itu ya mati kan. Sudah turun. Baginda Rasulullah turun sampai di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha Nabi dibawahi perjalanan. Ini kada usah kita kisahkan. Nabi dibawahi perjalanan ke surga, dibawahi perjalanan ke neraka. Kada usah kita kisahkan. Turun langsung sampai ke langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa bertakun. Ini Nabi Musa nih luar biasa. Sidin bertakun sidin. Karena sidin ini sangkal. Nampak sangkalnya Nabi Musa? Nabi Musa itu hendak benar bertemu dengan Allah, tapi kada kawa. Kenapa jadi kada kawa? Nah itu kita kisahkan tahun dulu. Maka habis itu. Terus Nabi berbantah berkisah bahwa Nabi difardukan sembahyang 50 waktu. Wah, ujar Nabi Allah Musa, farji ila rabbik fas'alhu tahfi. Begulit pianlah, pian begulit Tuhan pian, minta keringanan. Ulun sudah menguji umat ulun gonol, umat ulun panjang umur, kuat, diberi sembahyang 2 waktu aja kan sanggup. Ulun sudah menguji umat ulun, kan sanggup, apalagi umat pian. Nah, ulun masuk. Halo, penyakitan, pengoleran, pengoler. Nanti jadi kan pian, sembahyang subuh. Nanti jadi nah, terpasap. Anak tahu pengoleran Nabi Muhammad kan? Tapi sembahyang juga sebaiknya di rumah. Terus aja. Kita langgar kosong. Sanggar kosong. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk berjamaah di langgar. Itu kesannya dia ulun di sini kan. Ulun kada pernah juga mulai di sini lah. Kada pernah jual subuh lewat. Yakin nah, ulun bersilah kena ke sini subuh. Nah, itu tadi. Artinya apa? Nah, jual kada usah dikisahkan, kada usah. Harusnya jual asar jual tuh kada usah. Itu tahunnya sudah. Jadi kada dikisahkan tahunnya sudah. Nah, gininya azan apa radio. Itu kada usah dikisahkan. Kayak itu juga sebenarnya dasar kayak itu kayak Pak. Sudah ngomong balak kawannya ngomong balak. Sudah kecuali masjid nah hanya video kaum. Masjid hanya video kaum melanggar mina bagus azannya, mina merdu azannya. Ini mencurigakan. Nah, itu tak. Taruh sudah. Lalu apa? Nabi Allah Musa menyuruh baginda Rasulullah untuk kembali kepada Tuhan minta keringanan. Nabi kita Nabi Muhammad sidin ini bersifat tawadu, sidin mau mengasihi dengan Nabi Allah Musa. Padahal dari segi pangkat Nabi kita lebih mulia, Nabi kita lebih agung. Nah, pangkat Nabi lebih tinggi, tapi sidin ini tawadu, mau aja apa? Mendengarkan nasihat dari Nabi Allah Musa alaihissalam. Sehingga apa? Nabi naik pulang ke atas langit. Di dalam hadis Sahih Muslim, Nabi setiap naik itu dikurangi 5. Berarti sedikit naik 9 kali boleh sampai akhirnya sembahyang 5 waktu, tersisa 5 waktu. Ini yang kita bawa balik malam ini. Wallahu a'lam. Sembahyang 5 waktu sudah boleh sampai Nabi ke Masjidil Haram. Nah, jangan turunnya. Sampai ke Masjidil Haram. Ini kita sedikit. Nabi sampai di Masjidil Haram, tahu umur sedin. Karena begitu umur, sidin bingung karena mengisahkan ini kayak apa. Ini perkara yang luar biasa. Ini perkara yang ajaib, kalau diterima oleh akal. Iman hanya kau menerima, akal kalau kau menerima. Kenapa? Perjalanannya jauh. Nabi bingung karena menceritakan ini atau kada. Lalu datang di situ apa? Paman Nabi datang. Fajar Abu Jahlin datang Jahal Abu datang bahwa Jahal Abu bertakun. Melihat baginda Rasulullah kemanakan kita umat bertakun. Ya Muhammad mahalak, wahai Nabi Muhammad, kenapa Muhammad? Lalu Nabi Muhammad menceritakan cerita Isra Mi'raj. Ujar Abu Jahal, wah kesempatan. Hadang dulu. Kayak apa? Aku kumpulkan warga Quraisy aku kumpulkan. Ikan berkisah aku lah. Jangan aku juga berkisah. Lalu warga Quraisy. Iya, Nabi Muhammad, aku kisahkan. Nah, lalu dikumpulkan oleh Abu Jahal warga Quraisy. Berkumpul seberataan. Lalu baginda Rasulullah berdiri, berkisah sidin berkisah Isra Mi'raj. Napa yang terjadi? Beliau mendapat hinaan, beliau mendapat cacian, beliau mendapat macam-macam dari sidin padas. Nah, itu baginda Rasulullah mengisahkan Isra Mi'raj, luar biasa ujiannya. Kita berkisah Isra Mi'raj nyaman benar, duduk di ambar. Nih, materi banyak nah, buah-buah banyak. Baru nasi bungkus belum? Karena panitia yuk nasi bungkus lah panitia kita supan dulu sambat
belum nasi bungkus, belum nikmat kita mengisahkan Isra Mi'raj. Baginda Rasulullah dicaci, dihina, mengisahkan Isra Mi'raj. Kita luar biasa nikmat, duduk di ambal, berkipas angin, luar biasa. Nah, nikmat luar biasa. Kita bersyukur aja lagi, sempat sakit hati aja lagi, sadang hidup. Mau masih banyak sakit hati, jangan tapi pikirkan masalah dunia. Baginda Rasulullah luar biasa, mengisahkan Isra Mi'raj, dihina, bahkan dikatakan majnun. Ada di antara kafir Quraisy itu nang inteleknya ada nang apa? Ada nang berpikir, amun dasar bujur aja kita uji bujur ada. Nah, lalu diuji, baginda Rasulullah ditanya tentang sifat Masjidil Aqsa. Karena dari kalangan orang Arab, rancak juga sudah ke sana berdagang ke Palestina. Pernah melihat Masjidil Aqsa, minta sifat akan kayak apa Masjidil Aqsa. Lalu Nabi tiba-tiba apa? Datang malaikat Jibril, membuka akan hijab. Nabi itu langsung melihat di hadapan Masjidil Aqsa. Nah, ini ilmu nang cuma Nabi nang bisa. Nang kita kan boleh belajar Nang kita diajarkan enggak tinggal kita aku kita. Soal buka kita hijab nah, bukan apa? Buka WC si anu. Hadap lihat hijab kami. Kita buka hijab pulang hadap lihat si anu ganti baju. Bagi cara kita kan tahan mau bisa ilmu ini, makanya kada sanggup kita. Kada sanggup. Baginda Rasulullah buka hijab, melihat Masjidil Aqsa, langsung sini mengesahkan, oh lawangnya sekian, pintunya sekian, jendelanya sekian. Takajud, nang apa? Nang pernah kesana, bujur. Tapi mereka itu sudah dikuasai nafsu, mereka tidak diberikan iman oleh Allah, tetap mereka mendustakan. Oh, ini paling seher Muhammad. Nah, pada seher, siapa Nabi kita luar biasa menderita. Lewat apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar lewat. Lalu dikiau oleh apa? Abu Jahal. Kesini semua. Itu nah, besti hikam. Di bahasa kita, besti hikam itu nah. Bagaisah datang di Palestina, naik ke langit ketujuh. Apa betul berarti? Ujar Abu Bakar, jangankan ke situ, lebih dari itu, ulun percaya. Abu Bakar. Ya, tahu ya. Lebih dari itu ulun percaya. Amun Nabi Muhammad nama kisah. Amun yang lain tahu lagi. Percaya Sayyidina Abu Bakar. Maka waktu itu Sayyidina Abu Bakar langsung digelar As-Siddiq, orang yang membenarkan dengan baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk As-Siddiq juga. Kita sebenarnya membujurkan biasanya kita percaya mudah-mudahan kita dapat As-Siddiq juga. Pelajaran terakhir, ini pelajaran terakhir. Setelah itu baginda Rasulullah menunggu-nunggu malaikat Jibril melajari sembahyang subuh. Malaikat Jibril kada datang. Maka Nabi kada sembahyang subuh. Subuh hari ke-27 Rajab, Nabi baru sembahyang. Setelah menjelang zuhur, hanyar malaikat Jibril datang melajari baginda Rasulullah. Hanyar baginda Rasulullah sembahyang. Artinya apa? Artinya, mun kita hendak beribadah, belajar. Nabi sidin kada beribadah kecuali belajar. Belajar dulu sidin hanya beribadah. Kita mau hendak beribadah pun belajar dulu. Belajar. Makanya Nabi menyampaikan, ujar Nabi SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Nah, itu. Jadi kita sembahyang itu mau pasti kayak Rasulullah sembahyang. Sampai tiba masanya kita itu sembahyang seperti Nabi yang sembahyang. Sampai pada masanya kita sembahyang bukan lagi seolah-olah melihat baginda Rasulullah, tapi kita sembahyang seolah-olah Nabi yang sembahyang. Itu nang ngarannya itu apa? Mesra. Karena apa? Sebab jadi mesra karena mutabakah dengan baginda Rasulullah sempurna. Siapa orang yang paling sempurna mutabakah kepada baginda Rasulullah saat ini? Yaitu abang guru sekumpul. Jadi mutabakah sempurna kepada baginda Rasulullah. Kayak apa sifat Rasulullah diumpati oleh abang guru sekumpul. Pemurah, abang guru sidin pemurah benar. Pemaaf, abang guru pemaaf benar. Kayak apa lagi? Diganggu orang kada sarik, helm, abang guru sidin helm benar. Kayak apa lagi? Peibadah, abang guru peibadah benar. Alim, abang guru alim benar. Seberatan akhlak tabiat baginda Rasulullah dikerjakan oleh abang guru, sehingga sidin itu ngarannya apa? Fana di dalam mutabaah kepada Rasulullah sampai mesra. Arti mesra itu apa? Arti mesra itu ya bercampur. Ini terakhir lah. Mana yuk ada banyak apa yuk? Banyak gula ada kan? Nah ini ada kopi. Ini contoh mesra biarlah.
Kalau melajari pian contoh mesra, mau ngambil nama kopinya nah. Anda belum minum, kalau binatang minum pahit. Kalau belum minum, kalau belum minum, kalau binatang minum pahit. Nah, nangaran mesra, ulun lajari pian mesra. Ini apa? Isinya nih gula lawan kopi. Ini terakhir lah. Gula lawan kopi. Isinya gula lawan kopi. Pian kau lah mencari gula. Ada lagi gulanya hilang. Kenapa jadi hilang? Karena gula tenggelam di dalam kopi. Abah guru sekumpul, wujud sidin hilang di dalam wujud Rasulullah. Makanya sidin makom tinggi. Makanya sidin jadi wali ganal. Wujud sidin hilang di dalam wujud Rasulullah. Kenapa? Karena sidin mutabaah sempurna dengan baginda Rasulullah. Sempurna. Makanya kalau kita melihat kenapa jadi orang berabun hendak ke raudhah, hendak ke langgar ar-raudhah, berabun bukahan, nang kaya orang hendak masuk ke raudhah Madinah. Bukahan, pintu gerbang dibuka, bukahan. Kenapa? Di sana ada abang guru, nang wujud sidin tenggelam di dalam wujud Rasulullah. Banyak mutabaah kepada Rasulullah. Salah satu jalan untuk wasil, untuk ma'rifat kepada Allah dengan jalur mutabaah kepada baginda Rasulullah. Mudahan kita segera kawal mutabaah dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sudah, yang tadi Pak. Mungkin cuma itu yang bisa disampaikan. Boleh minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal. Mudahan ada manfaatnya. Mudahan kalau kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Intinya apa? Sembahyang 5 waktu itu bagian dari mutabaah kita kepada baginda Rasulullah. Menyatakan mutabaah kepada baginda Rasulullah. Tuntut ilmu karena baginda Rasulullah menyuruh kita untuk ilmu. Seberatan apa yang kita gawi harus sesuai sama dengan apa yang digawi oleh baginda Rasulullah. Mudahan kita seberataan diberikan Allah taufik dan hidayah, diberi ilmu yang bermanfaat. Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa jiran tetangga kita, dosa muslimin muslimah. Mudah Allah menjadikan kita semua hamba yang soleh dan soleha, menjadikan kita hamba yang bertakwa, anak kita, keturunan kita semua menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Mudahan kita seberataan selamat dunia akhirat, hidup beriman, mati beriman. Mudahan kita seberataan sekeluargaan masuk surga bighairi hisab. Amin. Allahumma amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Salah kira minta ampun, minta maaf, minta halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Guru Rosidi. Semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan nasihat dan pedoman yang tadi di kehidupan kita sehari-hari. Tidak terasa acara demi acara telah kita lewati. Sebelum menuju acara yang terakhir, kita dahulukan dengan pembacaan tahlil disertai dengan zikir nasyid dan dilanjutkan dengan doa haul yang akan dihadirkan untuk almarhum Abah Guru Sekumpul. Untuk ini kami mintakan kembali dengan hormat kepada beliau yang tepat disediakan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Fa'lam annahu la